Sobat Semada, selamat datang di Bisik, Bincang Asik, Box to Box. Setitik cahaya, tetaplah cahaya. Nah, Sobat Semada harus tahu nih, kalau Bisik ini merupakan podcast yang sudah ada sejak lama. Namun, karena kita tergendala COVID-19 sehingga sempat terhambat nih. Namun, karena dukungan dari sekolah dan antusiasme teman-teman OSIS kita, sehingga kita bisa nih membangun podcast ini, Bisik ini dengan suasana yang baru, yaitu Box to Box dengan tagline Setitik Cahaya Tetaplah Cahaya. Yang harapannya dengan tagline ini, teman-teman kita warga SMA Negeri 2 Boyolali ini akan terus semangat mengejar cita-cita dan tetap berusaha semaksimal mungkin seperti itu, karena setitik cahaya tetaplah cahaya. Oke, sebelum itu kenalin aku Hanum Safa Salsabila yang akan menemani kalian dalam berbincang di Bisik Bincang Asik ini. Dan kalian perlu tahu bahwa ini merupakan episode pertama dan sangat perdana banget. Dan episode 1 dengan judul Mengejar Mimpi Semada Biar Makin Jaya. Nah, dari judulnya ini udah menarik banget. Kita akan membahas tentang Semada lebih dalam lagi. Dan narasumber kali ini adalah orang yang sangat berpengaruh di SMA Negeri 2 Boyolali dan orang yang sangat hangat sekali nih di SMA Negeri 2 Boyolali. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Boyolali, Bapak Teguh Rahayu Slamet. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih waktu dan kesempatannya bisa ketemu di Bincang Asik SMA Negeri 2 Boyolali. Nah, sebelumnya nih, kalian kan udah tahu nih kepala sekolah kita nih. Tapi kan belum tahu Bapak Kepala Sekolah itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, bisa dong Pak Kepala Sekolah bercerita sedikit tentang diri Bapak. Oke, terima kasih. Nama saya itu Teguh Rahayu Slamet. Nah, ini ada 3 kata ya, Teguh Rahayu Slamet. Kebetulan saya tinggal di Solo, tepatnya di Pajang, Laweyan, Surakarta. Jauh-jauh nih dari Surakarta harus ke Boyolali. Nah, yang sebelumnya saya harus bertugas di Purworejo, di SMA 11 Purworejo. Genap 1 tahun ini saya bisa bergabung di SMA 2 Boyolali, menjadi kepala sekolah di SMA 2 Boyolali. Wah. Dengan 1 istri dan 2 anak. Kebetulan anak saya seusia Anda, Mbak. Wah, berarti sepantaran ini ya, Pak? Iya, dan dua-duanya cewek ini. Wah, Jadi, cewek semua. Berarti klop banget ini. Kalau soal main-main, soal masak-memasak pasti klop banget ya, Pak ini. Iya. Wah, asik sekali itu suasana rumah. Kalau anak-anak cewek itu pasti sayang banget dong dengan orang tuanya. Dan kalau main itu udah bestieable banget nih, guys. Terutama dengan bapak ya. Iya, Jadi, bener banget. yang pertama SMA kelas 12, yang kecil SMP kelas 8. Wah, berarti Jadi, selisihnya tidak terlalu jauh ya, Pak? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Wah, lumayan juga. Wah, bagus sekali nih, Iya. Bapak. Dan tadi Pak Teguh ngomong kalau sudah menjabat di SMA Negeri 2 Boyolali ini selama 1 tahun. Wah, jadi selama 1 tahun ini di SMA Negeri 2 Boyolali, apa yang didapatkan nih Pak di SMA Negeri 2 Boyolali untuk meningkatkan sumber daya, terus sarana prasarana, serta kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 2 Boyolali nih selama 1 tahun? Apa aja nih Pak kalau boleh tahu? Iya, makasih. Genap 1 tahun ya, jadi SK saya itu per 12 Juli 2022 dan ini sudah masuk di bulan Agustus, pertengahan Agustus, jadi sudah genap 1 tahun. Jadi dalam kepemimpinan, terutama di kepala sekolah itu dikenal dengan 4M. Kalau boleh tahu ya, jadi selama 1 tahun itu apa yang saya lakukan itu saya menggunakan 4M. M yang pertama itu bagaimana kita itu mempengaruhi. Artinya mempengaruhi itu ya baik mempengaruhi guru, mempengaruhi siswa, mempengaruhi keluarga yang ada di SMA 2 Boyolali, dalam arti mempengaruhi tentang kebaikan, tentang pendidikan, tentang agama, bagaimana kita itu bersilaturahmi dengan siswa, dengan guru, dengan keluarga, itu penting sekali. Bagaimana mempengaruhi, termasuk mempengaruhi program-program yang ada di sekolah. Wah. Ya, jadi program yang ada di SMA 2 Boyolali itu yang pertama ada Sekolah Adi Pangastuti sebagai Sekolah Adi Pangastuti. Itu di 2022. Jadi pas awal saya masuk di sini. Terus ada Sekolah Adiwiyata. Adiwiyata ini juga baru juga di SMA 2 Boyolali kalau nggak salah 2019. Wow.
tahun 2018 SMA 2 Boyolali ini tercatat sebagai sekolah kewirausahaan Wow, yang keren dari banget itu. direktorat mendapatkan bantuan untuk pengembangan kewirausahaan dan sampai sekarang masih berlanjut. Wah, Ini bagi bagus banget. anak-anakku sekalian yang ada di SMA 2 Boyolali bisa mengembangkan kewirausahaan ini. Nah, betul Nah, banget. bagaimana ini yang kedua ini setelah mempengaruhi itu tadi bagaimana menggerakkan? Nah, menggerakkan ini juga pasti perlu energi. Betul banget. Ya, energi ini bisa energi secara pribadi dari kepala sekolah, guru, dan keluarga yang ada di SMA 2 Boyolali termasuk tenaga kependidikan. Lebih dikenal namanya tata usaha. Nah, itu kan TU. sering ya TU. Benar. Sebetulnya itu adalah tenaga kependidikan. Kalau guru itu tenaga pendidik, kan gitu. Nah, Nah, itu ini guys, bagaimana bedanya. kita itu menggerakkan? Termasuk siswa itu menggerakkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru itu menggerakkan untuk mengembangkan diri, kan begitu. Nah, termasuk yang ketiga yang ketiga itu mengembangkan. Ya, mengembangkan ini kita lihat mengembangkannya dari bidang apa, kan gitu. Nah, bisa bidang kompetensi Bapak Ibu guru. Terus minat bakat siswa, itu bagaimana kita mengembangkan. Nah, kepala sekolah kebanyakan berurusan banyak dengan Bapak Ibu guru. Nanti kalau di breakdown lagi ke siswa itu adalah sudah di ranah kesiswaan dan kurikulum untuk Nah, yang terakhir adalah yang terakhir itu adalah memberdayakan. Bagaimana kita itu memberdayakan sumber daya yang ada. Maka dalam 1 tahun ini, saya bisa merasakan bagaimana saya mempengaruhi yang dulu menjadi sekolah kewirausahaan masih harus tetap eksis. Betul Bisa banget. membantu siswa-siswa kita dan menggerakkan ya. Yang digerakkan apa di sini ya? Bapak Ibu guru bisa menjadi guru penggerak, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dalam mengajar dengan penuh tantangan-tantangan yang baru ini dengan menggunakan IT, kan begitu. Nah, ini dikembangkan. Insya Allah kita dalam 1 tahun terakhir ini, di akhir tahun ini saya mengembangkan lab virtual. Kenapa kok lab virtual ini? Nah, karena labnya di SMA 2 Boyolali ini baru tahap untuk direncanakan di bangun ulang. Tadi disinggung tentang sarana prasarana, nanti akan saya lanjutkan. Nah, maka tinggal 1 lab bahasa. Lab fisika dan lab kimianya sementara harus dihilangkan dulu karena kondisi bangunannya, maka lab biologi dipakai untuk bergantian. Itu tidak efektif. Maka benar banget itu, kita mengembangkan dengan adanya lab virtual. virtual. Nah, nanti mohon anak-anakku semuanya bisa mengikuti perkembangan seperti ini. Nah, inilah bagaimana kita memberdayakan. 1 tahun ini, alhamdulillah, di SMA 2 Boyolali untuk status kepemilikan tanah sudah jelas, sertifikatnya sudah jelas. Insya Allah nanti di 2024 kita akan mendapatkan bantuan DAK, dana alokasi khusus untuk pembangunan ruang kelas baru, ruang lab, dan ruang-ruang yang lain yang kita belum ada. Dan kalau kita saksikan di lingkungan sekolah ini perlu banyak dikembangkan, baik dari sarana prasarana, komponen keluarga yang ada di masyarakat yang ada di SMA 2 Boyolali, termasuk Bapak Ibu guru dan siswanya. Itu kurang lebih 1 tahun ini ya, gambaran. Wah, berarti selama 1 tahun ini sudah ada gambaran dan tatanan untuk Iya. SMA Negeri 2 Boyolali ke depannya lagi. Berarti udah kebayang dong bakal sebagus apa SMA Negeri 2 Boyolali ke depannya, karena Bapak Kepala Sekolah sudah merancang sedemikian rupa untuk SMA Negeri 2 Boyolali ini, teman-teman. Nah, selama 1 tahun ini Bapak Kepala Sekolah apakah kerasan dengan lingkungannya ini, dengan siswa-siswa dan guru-gurunya, kerasan nggak ini Bapak? Alhamdulillah, saya merasa senang ya. Jadi pertama saya masuk di SMA 2 Boyolali, yang saya lihat itu adalah masjidnya yang cukup besar. Wow. Nah, itu karena saya beragama Islam dan melihat masjid yang besar, lantai 2, atas untuk putri, bawah untuk putra. Artinya di sini fasilitas untuk membuat saya itu kerasan itu mendukung sekali, terutama di pagi hari itu Bapak Ibu guru maupun siswa banyak atau rajin untuk sholat duha. Alhamdulillah. Nah, itu membuat saya itu kerasan dulu. Itu dari segi lingkungan dulu pagi hari. Di siang harinya di SMA 2 Boyolali termasuk yang teduh. Teduh itu dalam artian dingin, dekat Sri. Sri dekat Umbul Telatar. Iya, bener Nah, banget. ini
cukup lumayan. Jadi oksigennya luar biasa itu dari segi udara, tempat luas kan Iya, gitu. benar sekali. Dan Nah, pepohonan di sekitar Semada betul. ini rindang-rindang banget teman-teman. Karena Untuk mendukung Adiwiyata. sekolah Adiwiyata. Benar banget. Jadi Nah. sungguh asri sekali. Terus hubungan Bapak Ibu guru, ini karena sekolah negeri, ada siswa non-muslim, ada Bapak Ibu guru yang non-muslim, masih alhamdulillah terjalin hubungan yang baik. Itu dari Alhamdulillah. segi kondisi lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan anak-anaknya juga bagus dalam artian dari berbagai macam apa ya. Ada yang dari Boyolali sendiri, ada yang dari Kabupaten Semarang kan begitu. Nah, ini agak kalau kita lihat homogen. Nah, gitu. Homogen, benar sekali. Perjalanan kalau dilihat nyamannya itu karena dulu saya waktu di Purworejo itu kan harus kontrak rumah di sana. Oh. Artinya kan anak istri di Solo, saya harus di Purworejo. Nah, sekarang tidak. Saya dari rumah jam 6 sampai di sekolah itu jam 6.30. Artinya Wah. 30 menit perjalanan Perjalanan. dari rumah ke sekolah itu cukup nyaman buat saya dalam artian jalan yang saya lewati pun juga jalan yang datar. Iya, bener banyak banget. iya, jadi lebih nyaman insya Iya. Allah. Dilihat dari segi fasilitas, dari suasana, dan insya Allah untuk mengembangkan anak-anak di SMA 2 Boyolali cukup berpotensi untuk dikembangkan ke depannya. Terutama target saya adalah masuk ke perguruan tinggi negeri. Wah, benar Nah, sekali. ini. Supaya passing grade SMA Negeri 2 Boyolali itu naik, teman-teman. Jadi kalian untuk Sobat Semada ini harus semangat dalam belajar dan mengikuti semua program yang ada di SMA Negeri 2 Boyolali, karena program yang ada di SMA Negeri 2 Boyolali itu tujuannya baik banget dan sangat bermanfaat buat kalian-kalian. Nah, kira-kira Pak Kepala ada lagi nggak nih sesuatu yang harus teman-teman kita siswa-siswa SMA Negeri 2 Boyolali ini ingat-ingat atau pesan-pesan gitu untuk sobat-sobat Semada ini, Pak? Terima kasih untuk anak-anakku semuanya, terutama untuk anak-anakku siswa kelas 10, 11, 12. Jadi kelas 10, kelas 11 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Artinya apa? Ini adalah kurikulum yang baru diterapkan dan kita adalah mandiri belajar. Kelas 12 ini sudah masuk semester 5. Artinya apa? Anak-anak kelas 12 menggunakan kurikulum 2013. Ini adalah kurikulum yang terakhir digunakan untuk kelas 12 ini. Semoga anak-anakku yang kelas 12 ini nanti nilai di semester 5 bisa mempertahankan atau meningkatkan prestasinya untuk apa? Masuk ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Nah, ini penting sekali. Kalau tidak kita siapkan dari awal, nanti kita kerepotan di penerimaan mahasiswa baru di jalur prestasi. Terus untuk yang kelas 10, 11 ini sudah berkali-kali mulai ditata dulu apa itu persiapannya kan gitu. Termasuk juga ikuti dengan baik kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah yang insya Allah di SMA 2 Boyolali Bapak Ibu guru yang menjadi guru penggerak juga sudah lumayan banyak. Nah, ini itu kira-kira untuk anak-anakku sekalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, nanti bisa belajar bareng. Di antara kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa ini untuk lulus itu adalah diterima di perguruan tinggi. Karena bener banget. lulusan SMA melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, Gitu. bener banget. Kalian perlu diingat ini pesan dari Pak Kepala Sekolah bahwa kita tuh harus rajin belajar mulai sekarang nih, mulai dari kelas 10. Kalian tuh harus rajin dan memperbaiki nilai-nilai kalian dalam belajar karena itu berpengaruh banget buat kalian besok di perguruan tinggi, teman-teman. Jadi, kalian harus bisa nih memposisikan diri kalian untuk belajar dan terus mengembangkan potensi yang ada di diri kalian. Wah, Pak, ini ternyata kita berbincang sudah cukup lama ini perbincangan Oke. kita. Sudah sampai hampir
hampir lama banget ini pokoknya. Dan kalian pasti sudah tahu dong Pak Kepala Sekolah ini udah berapa lama di sini. Terus kira-kira besok SMA Negeri 2 Boyolali mau dibawa kemana. Dan pesan-pesan yang harus kalian ingat juga dari Pak Kepala Sekolah tadi seperti apa. Jadi, terima kasih nih sudah menonton perbincangan saya dengan Pak Kepala Sekolah yang sungguh penting banget ini. Dan kalian harus ingat-ingat pesan dari Pak Kepala Sekolah tadi. Nah, untuk menutup bisik kita di episode yang pertama ini, Bincang Asik Box to Box. Terima kasih banget untuk menutupnya. Jangan lupa kalian untuk terus berusaha meraih cita-cita kalian, sekecil apapun yang dihasilkan, karena setitik cahaya tetaplah cahaya. Terima kasih, aku Hanum, pamit undur diri dan kembali lagi di episode selanjutnya. See you next time!